Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, amin, yang Yes. menyertai dan saudara. Amin, Kalau kita brother. sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Tak terukur kasih Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan jiwa ragaku. Yes, amin. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Saya undang untuk semua Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh haleluya, sembahlah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Stefanus MTH akan pimpin kita di dalam doa. Dengan segenap jiwa raga, layaklah kau Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dicurahkan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, baik mereka yang mengikuti ibadah secara onsite maupun mereka yang ibadah secara online. Tuhan, limpahi dengan berkat, limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya pada Tuhan. Biar Roh Kudus menolong dan menuntun kami dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini berkenan pada Tuhan dan jadi berkat buat kami semua. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Kita mau bersukacita pagi ini, amin. Amin. Kita tahu kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup ini, amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya bersukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, Yes, amin. halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita mau sama-sama Haleluya. katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes, haleluya. Kita mau sama-sama katakan pas di ref ini, kita mau lambaikan tangan kita. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik Amin, di haleluya. segala musim Yes. setiap hidup kita, amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Yes, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup dan yang besar. Amin. Amin. Yang tetap sama kuasanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami ada kerajaan surga Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang hari ini ya Yesus. Tuhan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kau berkatilah Bapa tangan-tangan yang memberi supaya berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik persembahan ini hanya untuk-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tebus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditembus oleh-Nya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus, namanya Yesus,
kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk pusat kepada Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian, janjimu, ya dan amin. Amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku Tuhan. Haleluya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, kau angkat hidup. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Amin, haleluya. Kau nolong hidup kami Tuhan, kasih-Mu setia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. So faithful you are, so faithful you are Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di
sembuh Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu nyata Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu setia di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan sangat baik buat kita semua. Hari ini kita akan mendengar satu khotbah dari perjalanan gereja yang mula-mula tentang ini saudaraku, pelayanan jarum dan benang. Ya. Ini pelayanan tukang jahit gitu. Loh iyalah, itu hal yang mudah dan bisa jadi banyak orang bisa. Sebagai anak Tuhan punya profesi tukang jahit. Mungkin ya, banyak. Tapi apakah itu bisa digunakan untuk pelayanan atau tidak bergantung masing-masing orang, betul? Ya. Kita akan baca Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, kita membaca tentang kehidupan Tabita. Ya, Tabita. Ya, dia seorang yang hidup tanpa suami, disebut janda. Lalu dia punya kebisaan menjahit. Gitu. Lalu kita membaca tadi, saudaraku, banyak orang menunjukkan hasil kerjanya dan berterima kasih ketika ia meninggal. Disebutkan juga perempuan itu banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Bisa jadi saudara-saudaraku, mereka yang datang itu adalah orang-orang yang mendapat berkat dari kebaikan Tabita. Ya, mungkin menjahit tapi ongkosnya nggak diminta, atau lihat orang nggak punya baju, dia jahitkan. Dan menjahit waktu itu bukan hal yang mudah, karena melakukannya dengan tangan, ya, dengan jarum, dengan benang, menjarum. Siapa yang pernah bikin baju, ya, bikin baju dengan menjahit tangan sampai selesai? Ada? Nggak zamannya, ya nggak zamannya. Tapi saya pernah melihat ibu saya membuat baju sebelum punya mesin jahit dengan menjahit dengan tangan sampai selesai. Sampai selesai. Saya mencoba menghayati itu dengan saya ngesom kalau
celana kepanjangan, dilipat, disom. Saya bisa melakukan itu semua. Dan ternyata untuk satu kaki perlu beberapa waktu dan itu nggak rapet ya saudaraku, cuman ngikat saja. Kalau jahit kan rapet banget. Dan kalau saudara yang nggak bisa menjahit pakai jarum, saya bisa mengajari saudara. Itu nggak gampang saudaraku, nggak gampang. Ya, itu skill istimewa. Mungkin kalau Ibu Eli bisa ngerti itu ya, nggak mudah. Jadi untuk satu baju bisa dikerjakan beberapa hari. Untuk satu baju bisa dikerjakan dengan beberapa hari. Nah, saudaraku, tetapi Tabita ini dengan senang hati dia membantu dan Alkitab menulis banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen tahu bagaimana harus melakukan kehendak Tuhan. Tahu, apalagi kita yang rajin beribadah. Ya. Tapi kadang-kadang kita seperti kura-kura dalam apa itu? Pura-pura tidak tahu, dosanya lebih besar. Kalau nggak tahu beneran nggak apa-apa saudaraku. Tapi kalau pura-pura nggak tahu dan tidak mau melakukan itu beda lagi. Saudara-saudara, orang Kristen tahu bagaimana harus berbuat baik dan tahu bahwa itulah kehendak Tuhan. Tahu berkorban, tahu bagaimana menolong orang lain. Tetapi, ada tetapinya, merasa belum mampu. Betul? Merasa belum mampu. Lalu belum mau untuk melakukan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Merasa belum mampu dan belum mau melakukan. Nah, atau menurut dia belum bisa melakukan. Jadi ini tiga hal yang berbeda. Berbeda. Nah, saudaraku, coba kita sedikit ngulik kalimat ini. Merasa belum mampu, lalu belum mau untuk melakukan, lalu merasa belum bisa untuk melakukan. Tiga hal yang berbeda. Saudara-saudara, kira-kira yang mana yang ada pada saudara? Mau jawab di sini atau jawab dalam hati? Kebanyakan kita orang Kristen menjawab dalam hati, kan Tuhan itu melihat hati. Betul begitu? Namanya itu enggak berani komitmen. Ya. Kalau kita ngobrol sama orangnya nanti datang ya gitu. Jam berapa? Jam 7. Aduh, enggak janji ya. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen dengan Tuhan seperti itu sebenarnya, tapi dengan berbagai alasan, merasa belum mampu. Kan merasa belum mampu. Tapi sebenarnya mampu enggak? Bisa jadi sebenarnya mampu. Belum mau melakukan dengan berbagai alasan. Tetapi ada beberapa yang memang benar-benar belum bisa melakukan. Saudara mengerti yang saya katakan? Saudaraku, banyak orang Kristen seperti tadi, merasa belum mampu walaupun sebenarnya sudah mampu. Atau memang tahu tapi tidak mau melakukan. Atau memang benar-benar belum atau tidak bisa melakukan. Nah, banyak orang lebih senang dan bangga menyimpan. Ya, apa itu harta, apa itu kemampuannya, skillnya, menyimpan. Ya, menyimpan daripada disalurkan kepada orang lain atau untuk Tuhan. Ya, lebih senang menyimpan uangnya. Di mana biasanya menyimpan? Lebih senang di sana. Ya. Jadi seperti kelihatannya benar-benar tidak mampu, saudaraku. Dan waktu itu hilang. Baru dia bilang, uang saya dicuri berapa? 1 miliar. Selama ini nggak pernah bilang kalau punya uang kan. Selalu mengeluh. Loh, ini fakta. Ya. Ini fakta. Saudaraku. Jadi, marilah kita belajar mengerti dan belajar melakukan. Tabita bukan orang kaya.
juga bukan orang yang istimewa dalam kemampuannya. Dia hidup seorang diri, Alkitab menyebutnya. Dia seorang janda. Seorang diri. Dan dia hidup dari benang dan jarum. Saudaraku, dia bukan punya pabrik yang bikin-bikin. Ya, dia bukan punya pabrik tekstil atau pabrik yang memproduksi pakaian, atau dia bukan yang punya garment, bukan, saudaraku. Dia benar-benar mengerjakannya semua sendiri. Ya. Dia benar-benar mengerjakan semuanya sendiri. Dan dia hidup dari benang dan jarum. Dan Alkitab mencatat bagaimana dia menggunakan talenta dan yang dia punya. Dia menggunakan talenta dan sedikit yang dia punya untuk berbagi dengan orang lain. Terbukti di ayat pertama cerita tentang Tabita. Dikatakan ia seorang yang banyak sekali, ya, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Garis bawahi itu. Kenapa nama Tabita itu ditulis dalam Alkitab? Ini, saudaraku. Karena dia seorang yang berbuat baik dan memberi sedekah. Ya. Saudaraku, kita lihat juga dalam Alkitab ada seorang yang memberi sedikit, dan Alkitab mencatat itu lebih dari mereka yang memberi banyak, karena memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan apa yang dia punya. Saudara-saudaraku, kita akan lihat sekarang yang pertama tentang latar belakangnya. Ya, tinggal di kota kecil yang bernama Yope. Ini kota pelabuhan, dan Tabita ini seorang yang mempunyai dua nama. Ya, dua nama. Tabita, orang Yahudi menyebutnya karena dia adalah seorang Yahudi. Lalu Dorcas, di kalangan Yunani dia sebut Dorcas. Ya. Tabita seorang yang mempunyai dua nama, orangnya sama. Ya, Tabita, orang Yahudi memanggilnya begitu. Lalu Dorcas, orang Yunani memanggilnya seperti itu. Jadi punya dua nama bukan untuk sembunyi, saudaraku, tetapi memang itulah yang dikenal pada masa itu. Dan kedua nama ini punya arti yang sama. Tabita dalam bahasa Yunani dan Dorcas dalam bahasa Yunani artinya rusa. Ya. Artinya apa, saudaraku? Jangan nunjuk tetangga, ya. Iya. Ada suami yang nunduk, artinya rusa katanya gitu. Bahaya. Artinya rusa, jangan ya. Jangan, oke. Saudaraku, Tabita atau Dorcas ini orang beriman. Ya, orang beriman. Ditulis di Yope ada seorang murid perempuan. Di Yope ada seorang murid perempuan. Jadi ini jelas mengatakan bahwa Alkitab ingin mengatakan bahwa Tabita adalah seorang percaya. Dia seorang Kristen. Dan cukup dikenal baik di lingkungannya. Nah, ini saudaraku. Dia dikenal baik di lingkungannya, di komunitasnya. Jadi rupanya dia ini seorang yang aktif di gereja. Jadi waktu meninggal, saudaraku, rekan-rekannya memberitahu Petrus. Rekan-rekannya langsung membantu, memberi informasi, dan waktu Petrus diberitahu, Petrus juga datang segera. Petrus sebagai gembala waktu itu. Nah, pekerjaannya, saudaraku, latar belakang pekerjaannya tadi sudah diulas. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas atau dibuat Tabita. Jadi kita lihat lagi, Tabita ini bukan seorang yang berada. Ia hanya seorang yang hidup dari benang dan jarum. Dia seorang penjahit. Dan dengan pekerjaannya itu, ia memperoleh pemeliharaan Tuhan. Saya ulangi, dengan pekerjaannya itu, dia memperoleh pemeliharaan Tuhan. Ingat, saudaraku, Tuhan pelihara kita. Dari mana? Dari pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita. Kalau kita tekuni,
Kalau kita seriusin, saudara-saudaraku, kita dapat pemeliharaan dari Tuhan, apapun pekerjaan itu. Ya. Enggak harus pekerjaan itu dengan jabatan baru Tuhan pelihara, enggak. Enggak harus jabatan itu dengan pekerjaan itu dengan posisi-posisi tertentu yang kalau kayak gitu baru dapat pemeliharaan, enggak. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, pekerjaan apapun enggak ada yang hina di mata Tuhan. Amin. Ya. Jangan pandang sebelah mata pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya. Apakah itu tukang jahit, tukang urut, tukang tambal ban, enggak ada yang hina. Alkitab bilang, dari keringatmu engkau akan mendapat makananmu, akan mendapat hidupmu. Dari jerih payah kita apapun itu. Dengan benang dan jarum itu ia juga melayani Tuhan dan melayani sesama. Ingat itu. Ya. Dengan pekerjaannya itu dia bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Gak ada yang hina di mata Tuhan. Apa yang kita kerjakan, terlebih kita lakukan itu untuk Tuhan, itu pekerjaan yang mulia. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, melakukan apa yang bisa dia lakukan. Do what you can do today. Melakukan apa yang paling mungkin, paling bisa dia lakukan. Ya, seringkali kita menuntut Tuhan, lalu kita menghitung dan berkata kemudian, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya? Apa yang sudah Tuhan lakukan buat gereja? Saudaraku, banyak orang mengutip, banyak pendeta mengutip apa yang Presiden Kennedy katakan waktu dia dilantik. Jangan tanyakan apa yang Amerika sudah perbuat untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda sudah perbuat untuk Amerika. Dari sini saudaraku saya bisa sampaikan juga kepada saudara, jangan tanyakan apa yang gereja sudah perbuat untuk saudara. Tanyakan pada dirimu, apa yang Anda telah perbuat untuk gereja. Ya, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Mungkin bukan hal yang besar, tapi itulah yang bisa kita lakukan. Dan itu pasti memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberi dan mempercayakan talenta dan juga berkat kepada setiap orang. Ya, Tuhan memberi dan mempercayakan berkat dan juga talenta kepada setiap orang. Lalu masing-masing kita sebagai penerima itu yang mengembangkannya. Kita yang menerima itu mengelolanya. Mengembangkan, mengelola atau membiarkan. Nah, bagi beberapa orang mungkin talenta menjahit dianggap kecil atau biasa saja. Tetapi saudaraku, buat Tabita itu sesuatu yang istimewa. Tuhan beri talenta itu. Lalu dia kembangkan, dia gunakan untuk menolong sesama dan memuliakan Tuhan. Bagi beberapa orang, pekerjaan tukang batu mungkin sangat sepele. Ya. Tetapi saudaraku, kalau digunakan untuk membantu sesama, untuk memuliakan Tuhan, bisa. Saudaraku, seorang tukang batu, dia sedang pasang bata. Lalu seorang bertanya, "Pak, sedang apa?" "Oh, saya sedang kerja cari duit." "Betul, oke." Lalu seorang tukang batu lain ditanya, "Pak, sedang apa?" "Ya, saya sedang kerja nyusun-nyusun batu begini." Lalu orang ketiga ditanya, "Pak, sedang apa?" "Saya sedang mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dengan membangun gereja ini." Nah, saudaraku, bagaimana pandangan tentang pekerjaan? Bagaimana kita mengerjakannya dengan visi kita, dengan pandangan kita, itu yang membuat yang kita kerjakan itu berarti. Ya. Mungkin bagi beberapa orang ya,
Tabita penjahit, ya dia cari duit, kan gitu ya. Bagi orang pandangan orang lain, memang Tuhan, memang dia bisa jahit, ya dia bisa ngapa-ngapain lah. Tapi bagi Tabita enggak, dia kerjakan itu untuk membantu orang lain. Dia kerjakan itu untuk menolong orang lain. Dia kerjakan itu sebagai melayani, membantu mereka yang membutuhkan, plus nilainya. Iya, plus nilainya. Saudaraku, segelas air putih punya banyak arti. Iya. Apalagi secangkir kopi. Ya. Jadi, segelas air putih punya banyak arti. Alkitab bilang, seorang tidak akan kehilangan pahalanya. Kalau kita memberikannya itu kepada nabi, kita dapat pahala nabi. Iya. Kalau kita memberikannya kepada nabi, dapat pahala nabi. Saudaraku, marilah kita pahami ini. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan. Asal itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Tabita menggunakannya, walaupun itu dianggap orang lain kecil mungkin, tapi dia menggunakannya dengan maksimal. Dari mereka yang datang saat dia meninggal menunjukkan bahwa benar-benar orang-orang lain mendapatkan berkat dari apa yang dia kerjakannya. Tabita itu seorang yang murah hati. Ya. Kita melihat di sini tentang kepercayaan Tuhan. Itu harus dihargai. Kepercayaan Tuhan harus dihormati. Lukas 19 ayat 16 sampai 20. Tentang uang mina yang dijadikan contoh oleh Tuhan. Tentang uang mina. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam satu tangan, sapu tangan. Ya, Tuhan bilang kepada orang yang ketiga yang dapat satu, lalu dia bilang, ini satu juga dikembalikan. Nah, Tuhan bilang, ya kamu tidak mengelola, ya, kamu tahu saya jahat, dan kamu gak cepat kelola, dan sekarang kamu keluar. Ya, keluar. Tetapi saudaraku, yang mendapat dipercaya 1 dan mendapat 10 setelah dikelola, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Saudaraku, melihat ini, saudaraku, perumpamaan tentang uang mina. Seorang memberi kepada bawahannya, ada 10 orang, setiap orang 1 mina. Dan diminta untuk dikerjakan, dan si majikan ini, si tuan ini pergi. Dan setelah kembali terjadilah perbincangan ini tadi. Yang pertama menghasilkan 10, yang kedua menghasilkan 5, tetapi yang ketiga ini, saudara-saudaraku, yang ketiga ini dia berkata dalam ayat 9, ini mina Tuan, saya simpan di sapu tangan. Sebab aku takut karena Tuhan adalah manusia keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Lalu kepada orang itu, majikan ini berkata, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri dan seterusnya. Jadi saudaraku, masing-masing kita dipercaya. Ternyata dipercayanya sama, 1. Ya, kita dipercaya talenta, kita dipercaya berkat, kita dipercaya karunia. Ya, kita dipercaya apapun sama. Hanya bergantung bagaimana kita mengelola, kita mengembangkannya. Dengan 1 mina yang sama dengan 9 lainnya.
orang ini bisa menghasilkan 10. Ya, dalam usaha saudaraku dengan modal yang sama hasilnya bisa beda-beda. Lalu yang satu orang datang lagi mengatakan bahwa hasilnya 5. Dari mina yang sama, yang satu bisa 10, yang satu 5. Tetapi ini menunjukkan usaha, menunjukkan bisa dipercaya. Mereka ini mengelola. Dan saudaraku, Tuhan berkata, masuklah dalam kesukaan Tuanku dan dipercaya dengan kekuasaan 10 kota. Tetapi saudaraku, orang yang satu lagi datang, dia bilang ini, punya Tuhan saya kembalikan, saya simpan di sapu tangan, saya timbun dalam tanah, saya kembalikan lagi. Dikasih 1, saya kembalikan 1. Artinya enggak diapa-apakan. Saudara, Tuhan percayakan saudara talenta, Tuhan percayakan saudara berkat. Bergantung bagaimana saudara dan saya mengelola. Apakah kita simpan saja? Apakah kita kerjakan? Seringkali ada banyak orang memilih simpan saja. Ya, simpan saja. Jangan karena sedikit kita merasa kurang. Lalu kalau banyak disimpan dan tetap merasa kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Diminta lagi yang satu, diberikan kepada saya semua. Oh, iya. Diminta yang satu itu diberikan kepada yang lain yang mengerjakannya. Jangan sampai ada orang di tempat ini, di ruangan ini, atau pendengar khotbah ini berkata, saya kerja mati-matian, uang saya simpan, pada akhirnya untuk biaya rumah sakit dan habis sebelum saya meninggal. Bahkan ada orang lain, habis sebelum meninggal, berhutang sampai mati. Kenapa saudaraku? Enggak bisa kelola dengan baik. Semua disimpan dalam sapu tangan. Semua ditimbun dalam tanah. Kadang untuk dinikmati diri sendiri pun sayang. Ya. Nah, saudaraku, marilah kita mau kelola dengan baik talenta dan berkat yang ada pada kita. Sebab satu hari nanti pemberi talenta, pemberi berkat akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Ingat itu. Apa yang dipercayakan harus dipertanggungjawabkan. Iya, kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan. Haleluya. Karena itu gunakanlah dengan baik, kelola dengan baik, dan Tuhan akan mempercayakan yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Amin. Iya, gunakan dengan baik, kelola dengan baik. Tuhan akan percayakan lebih banyak dan lebih besar lagi. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, mengalami mujizat. Bangkit dari kematian. Tabita bukan hanya mengalami sakit saja, tapi Alkitab mengatakan kemudian dia meninggal. Tidak dijelaskan adanya keluarga dari Tabita, tetapi ini yang membanggakan saya sebagai gembala. Ya. Tetapi murid-murid, artinya orang percaya di sekitar mereka. Kalau saya katakan sekarang teman-teman gereja, gitu ya, teman-teman gereja. Itu yang ada di sekitar, ada di gereja itu, ada di komunitas itu, berinisiatif untuk memberitahu Petrus, saudaraku. Berinisiatif untuk memberitahu Petrus dan meminta Petrus untuk segera datang. Meminta Petrus untuk segera datang. Ya, kita membaca tadi dalam pembacaan kita bahwa pesannya adalah segeralah datang ke tempat kami. Ini pesannya, segeralah datang ke tempat kami. Ingat ya, garis bawahi. Kepada Petrus, murid-murid ini katakan setelah memberitahu Dorcas atau Tabita meninggal, segeralah datang ke tempat kami. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita melihat betapa pentingnya berjemaat. Di sini kita melihat betapa pentingnya berkomunitas, berjemaat dalam satu tempat. Tabita bukan hanya berjemaat tapi juga aktif dalam kegiatan-kegiatannya. Dia bersosialisasi di gereja dan mengembangkan talentanya. Ini penting, saudaraku. Ada orang yang cuman begini, saudaraku, ya yang penting ke gereja. Saya nggak mau
tahu ada siapa di sana. Bahkan ada orang yang ke gereja ditanya pendetanya nggak tahu. Yang penting saya ke gereja. Kehadiran banyak orang itu menunjukkan bagaimana dia aktif dan bersosialisasi. Lalu saudaraku, kita lihat kehadiran Petrus. Menarik melihat bagaimana yang Petrus yang adalah seorang rasul. Ya. Petrus yang adalah seorang rasul hadir ketika diberitahu, dia hadir. Langsung hadir. Jarak tidak terlalu jauh memang, tapi Petrus juga bukan pengangguran. Ya, Petrus punya banyak kerjaan. Petrus diminta segera hadir. Alkitab mengatakan, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, ini saudaraku. Orang-orang waktu itu minta kepada Petrus seperti yang kita ucapkan sama-sama tadi, datanglah segera ke tempat kami. Jangan suka basa-basi, saudaraku. Jangan suka basa-basi. Jika ingin hamba Tuhan datang ke rumah saudara untuk berdoa, apakah itu sakit, apakah itu untuk keperluan yang lain, jangan sungkan, ya, jangan basa-basi. Ini informasi saja, nggak datang nggak apa-apa. Terus pendetanya nggak datang, karena dibilang apa nggak datang. Terus kalau pendetanya nggak datang beneran gimana? Ngambek, saudaraku. Tabita bangkit dari kematian. Saudaraku, kuasa Tuhan gak pernah berubah. Petrus datang, dia doakan, bangkit. Ingat saudaraku, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tetapi soal mujizat itu kedaulatan Tuhan. Kita boleh minta, kita gak bisa paksa Tuhan. Ya. Tuhan yang berhak menentukan apakah mujizat itu terjadi atau tidak terjadi pada saya atau pada saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, tidak selalu dengan mujizat. Tapi saya yakin saudara juga ingin mujizat itu terjadi. Masalahnya bukan saya yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Nah, saudaraku, bagian kita adalah percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Bagian kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itu bagian kita. Paulus berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Itu haknya Tuhan untuk menolong kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Kita sama-sama berdiri. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulih. Oh, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Yes, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kuasa-Ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Yakinlah kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan terlebih besar dari segalanya, gak pernah terlambat. Oh ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, haleluya. Kiralamayase. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau lebih besar dari segalanya, Engkau luar biasa. Haleluya. Yes, 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 yes. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kami yakin kuasa Tuhan gak pernah berubah. Kami yakin kuasa Tuhan tetap sama, sanggup menolong kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup mengadakan mujizat yang nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan, baik di ruangan ini maupun para pendengar lainnya. Ada di antara mereka yang mengalami sakit, ada mereka yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, ketidaktenangan dan keraguan. Jamah ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya.
yang kehilangan damai sejahtera, berikan Roh Kudus, penuhkan dengan damai sejahtera, ketenangan, yang merasa takut menghadapi masa depan, biar Tuhan mau hampiri dan dampingi, sehingga mereka kuat menghadapi hidup ini dan yakin Tuhan berjalan bersama dalam melangkah mencapai masa depan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, berkati para pelayan-pelayan, sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan sukacita dan berkat dalam ibadah pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan berkatilah seluruh jemaat, berkati setiap rumah tangga, berkati pekerjaannya, memberkati pendidikannya. Tuhan menolong di masa-masa saat ini, kami sangat membutuhkan Tuhan terus menuntun jalan hidup kami, sehingga kami terus taat pada firman Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati korban, persembahan, berkati persepuluhan anak-anak-Mu, dari sorga limpahkanlah berkat, sehingga setiap jemaat dicukupkan dalam segala hal, limpah dengan kebaikan dan Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sukacita sorga menyertai kami, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadanya-mu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.